Pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapan proses komputerisasi pada proses retur PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. Apa itu retur? Retur adalah proses pengembalian barang dari pembeli ke penjual. Retur dapat dilakukan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Retur dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti barang yang diterima rusak, barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi, dan barang yang diterima salah. Nah, jika barang-barang tersebut memiliki alasan dan keterangan seperti itu, maka kita bisa melakukan retur. Terus, apa saja sih jenis retur pada PT Sentosa Adiprana? Nah, yang pertama itu adalah retur customer. Retur customer adalah pengembalian barang dari konsumen dengan alasan dan keterangan tertentu di mana pesanan tersebut telah terinvoice. Terus yang kedua ada retur kirim. Apa itu retur kirim? Retur kirim merupakan retur yang terjadi pada proses pengiriman barang kepada konsumen terdapat barang yang rusak. Nah, retur ini bertujuan agar barang yang dikirim atau barang yang diterima oleh konsumen tetap dalam keadaan bagus atau baik. Jadi retur ini juga bertujuan agar kita mengetahui pengurangan stok akibat barang rusak. Terus bagaimana sistem retur pada PT Catur Sentosa Adiprana berjalan? PT Catur Sentosa Adiprana berjalan menggunakan sistem retur yang berjalan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan penerapan sistem komputerisasi di dalam prosesnya. Nah, karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab dengan barang retur adalah admin outbound. Terus untuk pengembalian barang rusak, perusahaan memilih kebijakan untuk menukar barang retur dengan barang yang sama atau harga yang sama. Jika konsumen ingin menukarkan dengan harga yang memiliki perbedaan, maka harga barang tersebut akan dibayarkan dan akan ditanggung oleh konsumen dengan mengurangi barang yang telah dikembalikan. Terus apa saja sih faktur yang digunakan pada proses retur PT Catur Sentosa Adiprana? Yang pertama itu adalah surat perintah tarik barang atau PTB. Nah, ini merupakan gambar dari PTB, di mana di dalam tersebut mencakup nomor polisi, di mana pada gambar tersebut mencakup nopol mobil, nama supir, nomor PTB, tanggal PTB, nama toko, dan alamat PTB. Di sini juga terdapat nama barang, jumlah barang, dan keterangan barang. Terus selanjutnya yang kedua adalah STT atau surat tanda terima. Nah, ini digunakan untuk menerangkan atau sebagai tanda bahwa barang tersebut telah diterima oleh admin outbound. Nah, itu dituliskan secara manual menggunakan STT, di mana nanti STT ini akan dijepitkan pada PTB atau DO retur kirim yang akan diproses retur. Terus selanjutnya ada BPB atau bukti penerimaan barang. Nah, BPB ini merupakan inputan di komputer, dimana nanti ini akan menjadi bukti kita secara sistem bahwa kita telah menerima barang tersebut. Di dalam BPB ini mencakup nama toko, alamat toko, jenis BPB. Nah, BPB ini sama dengan STT, dia bisa digunakan untuk PTB dan juga retur kirim. Nah, di keterangan selanjutnya ada nomor BPB, tanggal BPB, nomor DO atau nomor invoice, terus nomor STT atau nomor PTB. Terus di dalamnya juga ada nama barang, ukuran, dan jumlah. Bagaimana sih alur pada proses retur customer? Nah, yang pertama itu kita membuat surat perintah tarik barang atau PTB secara manual atau tulis tangan ya teman-teman ya. Terus yang kedua, setelah PTB ditarik dan barang sudah dibawa kembali ke gudang, admin outbound akan mengecek barang secara fisik. Jadi nanti fisik barangnya itu akan kita cek apakah bagus, baik, rusak,
Dan walaupun rusak itu nanti dibagi dari beberapa kategori, ada retak, tompel, dan hancur lebur ya teman-teman ya. Terus yang kedua, ketika barang dirasa sudah sesuai, admin outbound akan membuat surat tanda terima atau STP secara manual. Lalu STP tersebut disatukan atau dijepit dengan PTB. Setelah STP dibuat, selanjutnya kita akan meminta nomor invoice kepada akunting. Jadi barang yang dikembalikan akan kita lihat nomor invoice-nya. Ketika akunting telah memberikan nomor invoice, langkah selanjutnya adalah membuat bukti penerimaan barang atau BPB yang terdapat pada sistem EDRS perusahaan, yaitu sistem aplikasi yang digunakan pada PT Jatuh Sentosa di Prana. Selanjutnya BPB diinput dan di-print. Terus BPB akan diperiksa kembali oleh SPP warehouse atau kepala gudang. Setelah warehouse atau SPP warehouse atau kepala gudang selesai memeriksa, diserahkan kembali kepada akunting untuk membuka bon pengembalian yang berupa DO penukaran barang dan barang dikirim kembali kepada konsumen. Bagaimana alur proses retur killing? Jika terjadi kerusakan pada saat pengiriman, supir akan mencoret bon atau DO yang tertera dengan mengurangi jumlah yang dipesan dengan jumlah barang yang rusak serta menyertai keterangan di bawah DO. Terus ketika DO sudah kembali kepada admin, supir wajib lapor retur kepada admin outbound. Selanjutnya admin outbound kembali mengecek kondisi barang secara fisik. Ketika barang dirasa sudah sesuai, admin outbound akan membuat STT secara manual. Selanjutnya STT dijepit dan menjadi satu dengan DO yang dicoret. Langkah selanjutnya adalah membuat bukti penerimaan barang atau BPB yang tertera pada sistem EDRS perusahaan atau aplikasi perusahaan. Setelah BPB diinput dan di-print, BPB akan diperiksa kembali oleh warehouse SPP atau kepala gudang. Selesai pemeriksaan dari SPP warehouse, PTB diserahkan kembali kepada akunting untuk membuka bon pengembalian. Nah, bedanya di sini pengembaliannya itu berupa DO penjualan, bukan DO penukaran barang. Karena apa? Karena DO tersebut belum di-invoice ya teman-teman. Jadi DO yang belum di-invoice itu kita akan kirim kembali dengan DO penjualan. Terus selanjutnya permasalahan apa saja sih yang terdapat pada proses retur? Permasalahan yang sering terjadi adalah seringkali supir lalai dan tidak melaporkan ketika menerima barang retur ataupun tidak melaporkan ketika barang yang dikirim mengalami kerusakan, mengakibatkan proses retur menjadi terhambat. Terus yang kedua, prosesnya terlalu panjang dan banyak tangan. Jadi penyelesaian masalahnya adalah mengadakan briefing dan pemahaman kembali agar proses retur bisa berjalan dengan cepat dan efisien, serta perlu adanya inovasi baru guna mempersingkat waktu dan menghemat waktu dalam proses pengerjaan retur. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah dengan adanya sistem komputerisasi, pihak perusahaan sedikit banyak terbantu dengan sistem ini karena menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Saran untuk proses retur, perlu pembekalan bagi pekerja lapangan khususnya para supir agar tetap mematuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan agar proses retur bisa berjalan dengan lancar dan cepat. Sekian dari saya, terima kasih.